Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar seni budaya dengan Pak Oki. Materi pertama yaitu seni lukis untuk kelas 9. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama yang perlu kalian perhatikan adalah amati gambar berikut. Kemudian perhatikan alat, bahan, dan media pada gambar tersebut. Kali ini akan ditampilkan sebuah gambar. Gambar ini merupakan sebuah gambar lukisan. Lukisan ini menggunakan alat seperti pensil, kuas, dan juga menggunakan wadah cat yaitu palet. Jenis pewarna kali ini menggunakan cat akrilik dan medianya adalah kanvas. Apa yang kalian ketahui tentang seni lukis? Penjelasannya ada di sini. Seni lukis adalah kebebasan berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia yang dituangkan dalam bidang dua dimensi dengan menggunakan garis dan warna. Ingat, di dua dimensi. Melukis juga memiliki arti kegiatan seni lukis di permukaan yang datar dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan secara penuh. Jadi kegiatannya disebut dengan melukis. Coba perhatikan video melukis berikut ini. Sedang melukis apakah pelukis ini? Ya, lukisan pemandangan alam. Apakah kalian tahu pelukis ini menggunakan jenis aliran atau gaya apa? Apakah kalian juga tahu pelukis ini menggunakan jenis tema apa? Untuk itu, mari kita dalami materi ini tentang gaya dan aliran seni lukis beserta tema-temanya. Oke, kita akan pelajari gaya dan aliran lukisan modern. Gaya dan aliran lukisan modern ini memiliki tiga gaya, yaitu gaya representatif, gaya deformatif, dan gaya non-representatif. Ketiga gaya tersebut memiliki aliran-aliran yang berbeda-beda, memiliki tujuan dan fungsinya masing-masing. Setelah ini, kita akan mempelajari tentang pengertian dari gaya dan aliran tersebut. Gaya yang pertama yaitu gaya representatif. Gaya representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Aliran dalam gaya representatif ini ada tiga aliran. Aliran yang pertama adalah aliran naturalisme. Aliran yang kedua adalah realisme, dan yang ketiga adalah aliran romantisme. Ketiga aliran tersebut memiliki perbedaan dalam bentuknya. Mari kita coba perhatikan pada aliran-aliran dalam gaya representatif. Yang pertama, aliran naturalisme. Gambarnya seperti itu, menggambarkan sebuah keadaan alam atau pemandangan. Yang kedua adalah aliran realisme. Gambarnya seperti ini. Aliran realisme adalah aliran yang menggambarkan tentang kehidupan masyarakat atau keadaan nyata apa adanya. Yang ketiga adalah aliran romantisme. Gambarnya sebagai berikut. Aliran ini merupakan aliran yang menceritakan kejadian-kejadian dramatis, romantis, peristiwa yang dahsyat, penuh kegetiran dan ketegangan. Berikut para tokohnya. Yang pertama adalah John Constable, pelukis naturalisme. Basuki Abdullah, pelukis naturalisme. Berikut juga realisme.
Raden Saleh Syarif Bustaman, pelukis romantisme. Eugene Delacroix. Selanjutnya, kita akan pelajari gaya deformatif. Gaya deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Dalam gaya deformatif ini memiliki aliran-aliran seni rupa, yaitu dibagi menjadi 4. Aliran yang pertama adalah aliran ekspresionisme. Aliran yang kedua adalah aliran impresionisme. Aliran ketiga yaitu aliran surrealisme. Dan yang keempat adalah aliran kubisme. Setelah tadi kita pelajari aliran-aliran dalam gaya representatif, kita akan mempelajari aliran-aliran dalam gaya deformatif. Yang pertama adalah aliran ekspresionisme. Aliran ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis yang secara spontan pada saat melihat objek lukisannya. Berikut ini adalah contoh lukisan gaya ekspresionisme. Tokohnya adalah Affandi dengan khas pelototannya, S. Sujoyono, dan Vincent van Gogh dari Belanda. Aliran berikutnya adalah aliran impresionisme. Aliran impresionisme itu berasal dari kata impression yang berarti kesan sesaat. Impresionisme adalah gaya aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan objek tersebut dilukis. Contoh lukisan dari impresionisme adalah sebagai berikut. Berikut adalah tokoh-tokoh seniman impresionisme. Aliran berikutnya yaitu aliran surrealisme. Aliran surrealisme adalah aliran atau gaya seni rupa yang melebih-lebihkan kenyataan. Kebanyakan yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering ada di alam mimpi atau dunia imajinasi atau khayalan. Berikut contoh lukisan dari surrealisme. Berikut adalah tokoh-tokoh seniman surrealisme. Aliran berikutnya dari gaya deformatif adalah aliran kubisme. Aliran kubisme itu berasal dari kata kubus yang berarti bidang atau bentuk persegi 4. Kubisme adalah aliran gaya seni rupa yang penggambarannya berupa bidang-bidang geometris seperti persegi 4 atau bentuk dasarnya kubus. Contoh lukisan dari kubisme sebagai berikut. Salah satu tokoh dari aliran kubisme adalah Pablo Picasso. Gaya yang ketiga adalah gaya non-representatif. Dalam gaya ini tidak memiliki aliran-aliran seperti gaya yang sebelumnya. Gaya ini merupakan seni lukis yang penggambarannya dengan bentuk yang sulit untuk dikenali, atau dengan kata lain bersifat abstrak, tidak jelas objeknya. Berikut adalah contoh-contoh karyanya beserta tokohnya. Coba kalian jawab dengan cepat aliran lukisan berikut ini. Silakan dijawab di kolom tugas. Yang pertama adalah, apakah jenis aliran tersebut? Yang kedua, apakah jenis aliran berikut ini? Yang ketiga, apakah jenis aliran berikut ini? Silahkan kalian jawab. Dalam melukis, langkah pertama yang akan dilakukan adalah menentukan tema.
Tema dalam seni rupa murni adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hubungan antara manusia dengan dirinya. Kedua, hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Ketiga, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Keempat, hubungan antara manusia dengan benda. Kelima, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. 6. Hubungan antara manusia dengan alam khayal atau imajinasi. Lukisan ini adalah sebuah contoh lukisan sebuah aktivitas manusia yang dapat disimpulkan termasuk jenis tema manusia dengan aktivitasnya. Lukisan yang kedua menampilkan sebuah ikan dalam kolam. Ini menunjukkan bahwa tema yang diambil adalah hubungan manusia dengan alam. Sekian dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.